I itu apa yang di awal pertemuan ya, itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi nilainya setengah, 3/2 gitu ya. Nah, salah satunya adalah karbon 13. Nah, ini ya. Jadi ini magnetic spin ya. Jadi karbon 12 has no magnetic spin ya. Jadi tadi yang genap gitu, yang even itu tidak punya magnetic spin. Yang punya adalah yang ganjil, sama seperti kemarin proton 1 ya, proton 1 bukan proton 2. Karbon 13 has a magnetic spin, but but-nya ini ya, bahwa kalau proton itu kelimpahan di alam adalah 99% ya, kalau karbon 13 hanya 1% ini ya, hanya 1%. Jadi efeknya bagaimana? Jadi efeknya adalah kalau dalam pembacaan spektra, nanti juga ada ya. Jadi ada sudah paham chemical shift ya. Kalau chemical shift-nya proton kemarin berapa tadi? Chemical shift-nya proton kemarin 0 sampai 10 sampai 12 ya, yang kalian sudah pelajari. Kalau di atas 6 ppm itu daerah aromatik, dinar aromatik atau karbon atau karbonil atau karboksilat itu ya. Nah, kemudian 1 sampai 2 itu adalah 1 sampai 2 itu karbon sp3 ya, namanya kemarin alkil ya, sampai CSP3. Nah, tetapi karena kelimpahan 1% ini adik-adik ya, jadi nanti kalau kalian perhatikan chemical shift-nya itu sampai 250. Wah, jauh ya. Dari 0 sampai 12, 0 sampai 250. Kenapa ini? Ya, alasannya adalah karena kelimpahannya hanya 1%. Bayangkan kalau di running hanya di 12 sampai 12 ppm, nggak dapat apa-apa ya, sehingga sampai 250 ppm. Nanti dilihat perbedaannya. Signal are we getting lost in noise ya, karena ini tadi kelimpahan hanya 1% itu mempengaruhi selain chemical shift yang cukup lebar ya, dan signalnya itu lemah, tidak seperti proton ya. Jadi di ring 12 ppm sinyalnya bisa kalian lihat kemarin ya, ada yang singlet, ada yang doblet, ada yang double ya, kemudian triplet gitu. Nah, nanti kalau kalian lihat di karbon itu sinyalnya itu cenderung singlet ya, nanti kita perhatikan. Kemudian hundreds of spectra are taken average ya. Jadi nanti kita saya ini kan cara interpretasinya ya, nanti intinya sama, ada pergeseran kimia ya, tapi kita bisa lihat nanti multiplisitas karena itu agak karena kelimpahan yang terlalu kecil sehingga multiplisitas tidak menjadi acuan di karbon NMR ya. Nah, ini bahwa kelimpahan di alam karbon 13 itu kecil sekali ya, hanya 1% dari seluruh jumlah karbon yang ada. Jadi kemungkinan menemukan 2 atom karbon 13 bersebelahan pada molekul tunggal itu kecil gitu ya. Jadi ya ini ya, kemungkinan menemukan, jadi adik-adik ya, ketemu proton adik-adik sudah tahu bahwa proton pada maksimal 4 ikatan sigma itu bisa saling mengkopling ya, sehingga bisa timbul apa? Bisa timbul doblet, triplet ya. Jadi ada interaksi magnetik. Tetapi kalau di karbon 13 karena kelimpahannya sangat kecil, maka kopling antara ini karbon 13 itu tidak terjadi karena saking kecilnya karbon 13 gitu ya. Jadi nanti multiplisitas ya antar karbon seperti yang ada perhatikan pada proton ini tidak terjadi ya. Jadi nanti tidak terjadi ya. Tapi itu ya alhamdulillah, kalau terjadi bingung nanti interpretasinya ya. Nah, kemudian adalah spektra ditentukan oleh kontribusi banyak molekul terhadap spektrum masing-masing hanya memiliki 1 karbon ya. Jadi yang di sini adalah karbon 13 itu tidak terjadi, tetapi kopling antara karbon proton dengan karbon dengan proton itu nanti terjadi ya. Sebentar, ini saya tulis di sini. Kalau di sini relativis. Nah, ini ya Dedek ya.
Nggak kelihatan ya di sini ya. Oh, kelihatannya yang online ini ya. Gimana ya? Ini ya kelihatan gini ya. Saya nggak bisa coret-coret ya. Kalau gitu saya gimana dong? Nggak bisa dicoret-coret anunya gambarnya, PPT-nya. Ya, oke. Ya, adik-adik ya. Jadi untuk menginterpretasikan tulisan di sini ya, saya bisa ini. Jadi ini karbon ya, karbon, umpamanya di sini ada H, ya, ada seandainya ya, ini Cl, ini H, makanya ya sama yang kemarin. Nah ini ya adik ya. Oke, jadi soal yang kemarin ya, CEC H ya, di sini ada Br, di sini C2, nanti ada Cl ya. Di sini ada sekarang sudah paham bahwa bahwa H namanya ini C1, C2, nah di sini akan keluar pada posisi yang lebih downfield ya. Kalau di sini lebih downfield dengan multiplicitas bagaimana tadi ini? Multiplicitasnya bagaimana? Berapa? Posisinya? Nah ya ini loh, Nah di sini ini nanti keluar sebagai apa? Multiplicitasnya dia punya dua tetangga, jadi triplet berapa? Triplet 7 Hz ya. Nah, jadi di sini maksimal adalah 3 ikatan sigma, dia akan terkopling ya. Ini akan terkopling dengan di sini. Di sini akan terkopling dengan yang di bawah sini ya, sehingga dia akan keluar di triplet gitu ya. Jadi juga sama untuk C2 ya. Dia ini ya yang buat. Ini adalah kalau integrasinya dia berapa proton? 1 proton, kemudian dia akan tersplit apa? Triplet dengan kopling konstan 7 Hz. Gini ya. Nah, kalau yang dua ini integrasinya ada berapa? Ada 2 proton ya. Kemudian dia akan tersplit terkopling dengan doplet dengan C7 Hz ya, karena dia adalah sp3. Nah, pada kasus kopling karbon ya, karena karbon 13 itu kelimpahannya itu hanya berapa 1%, sehingga nanti pada interpretasinya karbon ini tidak akan saling mengkopling, gitu ya. Artinya kalau tidak saling mengkopling, ini akan keluar singlet, ini akan keluar singlet, begitu ya. Nah, itu rule yang pertama. Karbon tidak akan saling mengkopling. Nah, tetapi rule yang kedua itu adalah kalau kopling karbon dengan proton nanti akan bisa dilihat, begitu ya. Jadi rule pada karbon 13 bahwa
kopling antara karbon-karbon tidak akan terjadi, akan keluar singlet, tetapi karbon dengan proton ya, karena proton tertolong karena ada 99% kelimpahannya, sehingga masih memungkinkan terkopling antara karbon dan proton, gitu ya. Oke, nah sehingga ini ya sudah paham ya. Nah ini ya tadi ya. Nah sehingga tadi sudah sepakat ya, hanya karbon proton yang terkopling, sehingga jika ya karbon tersebut tidak memiliki proton, maka ya sesuai rule-nya kalau kopling atau multiplisitas itu sama N+1 ya, N+1 artinya jika karbon tersebut karbon kuartener itu apa ya Dedek ya? Karbon kuartener itu karbon yang nah ini ya, karbon yang tidak memiliki proton ya. Jadi ini kan ceritanya antara kopling antara karbon dengan proton ya. Jadi jika karbon ini tangannya itu ya tidak ada protonnya, sehingga disebut karbon kuartener, sehingga dia akan keluar sebagai apa di situ? Dia akan keluar sebagai singlet gitu ya. Jadi kalau singlet pada spektra karbon 13 dia singlet, artinya dia karbon kuartener. Artinya apa? Dia tidak mengikat proton ya. Jika keluar pada ini ya doublet ya, itu adalah dia memiliki satu proton ya, rule-nya ya, dia memiliki satu proton, dia akan N+1, dia akan keluar sebagai doublet karbon metin jika dia memiliki satu proton seperti ini adik-adik ya. Ini adalah karbon metin ya, adalah siapa? Dia hanya punya satu proton, maka dia akan keluar sebagai doublet. Nah berikutnya, jika dia adalah karbon metilen ya, CH2 seperti ini ya, CH2, dia akan keluar sebagai triplet ya, N+1. Dia akan keluar sebagai triplet. Dan jika dia karbon dengan 4 proton ya, dengan 3 proton ya, dia akan keluar sebagai karbon, dia akan keluar sebagai kuartet di sini ya. Nah, jadi ini tadi perlu diperhatikan untuk karbon 13 bahwa itu tadi ya, jika ada multiplisitas di sana itu bukan terjadi karena karbon ketemu karbon, tetapi adalah karena karbon terkopling oleh proton, gitu ya. Nah ini contoh spektranya, Dedek ya. Contoh spektra dari karbon 13. Ya. Nah, terus adik-adik ya. Ini saya tidak sampaikan teorinya, langsung nanti kita praktek saja. Ya, jadi tadi rule-nya ya, saya ulangi lagi bahwa karbon tidak saling kopling, karbon proton dia akan terkopling ya. Tetapi ada satu teknik di karbon 13 itu artinya adalah decoupling ya. Decoupling itu balik saja, atau itu tidak kopling ya, tidak mengkopling ya. Jadi ada satu teknik ya untuk membantu interpretasi ya. Nah, jadi karbon proton yang harusnya saling terkopling ya, itu nanti diinaktifkan protonnya ini ya, sehingga ya diinaktifkan protonnya ya. Jadi istilahnya adalah decoupling proton. Pada metode ini inti hidrogen dijenuhkan ya, dijenuhkan sehingga tujuannya adalah kita hanya ingin mengukur karbon gitu ya, hanya ingin mengukur karbon, tidak kopling antara karbon dengan proton ya. Jadi jika nanti ada ya spektra tulisannya ini adalah decoupling
decoupling proton, artinya protonnya ditutup gitu ya, ditutup sehingga tidak terjadi coupling. Nah, ini sangat membantu untuk elusidasi struktur ya. Sehingga seperti pada slide, proton tidak saling coupling dengan karbon. Karbon tidak coupling. Sehingga bagaimana? Karbon ini yang tadi kalau kuartener dia akan keluar singlet ya. Kalau dia kalau protonnya 2 ya, N+1 ya, akan keluar doblet atau triplet begitu. Nah, jika tidak coupling, maka dia akan keluar sebagai singlet gitu ya. Nah, nanti kenapa itu bisa membantu, nanti kita langsung saja ya. Jadi karbon ini akan memberikan puncak singlet ya, sehingga spektrum mudah diinterpretasikan. Nah, ini ya, nanti sangat membantu adik-adik ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Yang atas ya, ini adalah spektra karbon 13 coupling dengan proton ya. Ya ini. Jadi ada ini. Jadi ada cincin aromatis, ada CH2, COO, CH2, CH3 ya. Nah, di sini adalah coupling antara karbon dengan proton ya. Dari ini loh ya, karbon dengan proton ya. Nah, kemudian ada spektra lagi, adalah decoupling ya, proton. Decoupling proton artinya apa? Ditutup gitu ya. Sehingga karbon yang tadinya tercoupling dengan pola yang tadi sudah saya sampaikan, ini nanti keluar sebagai singlet ya. Biasanya kalau spektranya dijejerkan ya, disandingkan gitu. Nah, apa deh informasi yang bisa diperoleh ya dari keuntungan dari decoupling? Apa informasi yang bisa diperoleh ya? Di sini spektra lebih mudah diinterpretasikan ya, artinya pada spektra decoupling ya, decoupling dengan proton, kita bisa melihat langsung adalah jumlah karbon gitu loh ya, jumlah karbon ya. Yuk kita petani dulu yang ada di ini ya, ini kursor saya ya ora ketok ngono ya. Ya, jadi yang di bawah ini ya. Nah, ini chemical shape-nya jadi dari 0 sampai 200 ini ya. Nanti saya di slide selanjutnya ada ya. 0 sampai 200 itu sama seperti pada proton. Kalau proton sp3 keluarnya di 1 sampai 2 ppm gitu ya. Itu nanti ada rule-nya juga ya. Tapi ini saya ingin sampaikan dulu. Jadi untuk interpretasi spektra ya, jadi ada spektra seperti ini, ada yang di atas ini ya. Yang di atas itu ya. Nah, ini ya, saya ini ya. Jadi spektra yang di atas ini ya, ada ya, yang gambar di atas pada 0 sampai 20 ppm ya, ada yang di online itu adalah ini bisa jadi dia adalah kuartet ini ya. Nah, seperti ini ya, kuartet ini ya. Nah, ini ternyata di decoupling keluarnya bagaimana ini loh ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di bawah ini karbon yang di bawah antara 0 sampai 20 ya. Jadi ini hanya karbon tok ya. Artinya ini karbon yang di decoupling, jadi tidak ada coupling. Kalau tidak di decoupling artinya dia adalah kuartet. Kalau kuartet dia karbon apa? CH3, karbon metil. Iya. Nah, ini fungsinya begini. Jadi kalau ada karbon spektra karbon decoupling itu menunjukkan jumlah karbon yang ekivalen ya. Nanti coba kita lihat ya. Nah, ini ya, jadi kita bisa memudahkan langsung. Oh, ada berapa di sini ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada ya. Ini kalau ini satu lokasi 1, 2, 3, 4 ya. Ya, kalau di adik-adik kalau mencermati strukturnya di sini ada 1 karbon, 2 karbon, 3, 4, 5. Aromatis ini satu lingkungan. Jadi ada 5 karbon di sana ya. Ini coba ini 1, 2, 3, ini 4, 5. Ya, mudah sekali dengan karbon decoupling.
Jadi adalah menunjukkan jumlah karbon yang ekivalen. Di sini ada 5 karbon. Pada karbon decoupling ya, spektra karbon decoupling ini adalah ada 5 peak begitu ya. Dan kemudian dibantu oleh data karbon coupling dengan proton ya, bisa dilihat oh karbon pada 0 sampai 20 ini adalah karbon. Nah ini splittingnya ada kuartet. Kalau begitu dia adalah karbon CH3 metil gitu ya. Kemudian ini ya di sini ini karbon apa ini? Ini di sini ada karbon ya yang pada decoupling pada 40 ppm ada karbon di sini. Oh ini ada karbon, jadi ada 1 karbon ya. Nah ini tersplittingnya bagaimana ini? Triplet. Kalau gitu dia karbon berapa? CH2 gitu ya. Mudah sekali kalau untuk karbon untuk interpretasi ya. Kemudian pada yang di bawah ini ada 1 sinyal adalah siapa? Adalah 60 ppm ya. Di sini ditarik ke atas bagaimana ini karbon couplingnya dengan proton berapa? Triplet. Jadi dia adalah karbon CH2 itu ya. Nah, kemudian di sini adalah ya nanti ini interpretasi berdasarkan chemical shift ya. Jadi kalau chemical shift nanti kelihatan ya di antara 0 sampai 60 itu biasanya karbon sp3 entah itu metil, metilen atau metin gitu ya. Kemudian di 120 ya nanti ini adalah karbon aromatis ya, dia lebih downfield. Teorinya sama ya, kenapa dia bisa downfield? Sama seperti pada proton ya, jika dia dekat dengan atom elektronegatif dia akan terdownfield ya, dia akan deshielded. Kemudian nah di sini ada 1 karbon ya pada decoupling adalah 170 ppm. Nah ini khas sekali itu karbonil ya, CO ya, karbonil. Nah ini kan singlet jelas kalau karbonil biasanya dia tidak mengikat langsung proton sehingga dia singlet, dia tidak memiliki proton. Gitu adik-adik ya. Untuk interpretasinya relatif lebih mudah. Nah, kemudian oh ya, ya ini sama. Beberapa instrumen perangkat multiplitas dari puncak pada spektra decoupling ya, sama ini tadi ya. Adalah triplet, kuartet ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau metil nanti keluarnya adalah coupling antara karbon proton itu adalah kuartet ya. Kalau ini tadi triplet kita sudah bahas ya. Nah ini adik-adik sama seperti pada proton ya. Jadi chemical shift itu mempengaruhi ya, letak dari peaknya ya. Letak dari peaknya itu sangat terpengaruhi. Nah, tetapi di sini tolong diperhatikan ya. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ringnya sampai 220 ya, sampai 250, jadi cukup lebar ya, karena itu tadi kelimpahan yang hanya 1% ya. Nah ini diperhatikan ya, adalah karbon sp3, CH3, CH2, CH ya, itu sekitar 0 sampai 60 ppm. Ya, 0 sampai 60 ppm. Jadi kalau kalian melihat nanti spektra 0 sampai 60 ppm, ini karbon sp3 ya. Jangan terus dibayangkan karbon ikatan rangkap. Jangan seperti yang proton ya. Jadi dia sp3 itu ikatan sigma saja di sana ya. 0 sampai 60 ya. Jika dia karbon tersebut terikat langsung dengan atom elektronegativitas antara berapa ini? Ya, antara jadi sampai 80 ppm ya. CO itu 40 sampai 80 ya. Ini Br, Cl ya. Kalau C dengan I ya, yodida ya. Itu 0 sampai 40 ya. Tapi biasanya Br, Cl ini ya, CO itu antara ya biasanya sampai 80 ppm di sini. Kemudian ini adalah C karbon yang rangkap 3 sp ya. Ikatan rangkap 3, rangkap 2 dan ya rangkap 3 nanti 65 sampai 90 ya. Kalau sama ini rule-nya bahwa ikatan rangkap 3 dengan rangkap 2 itu ada anomali ya, dia berbalikan sama seperti proton ya. Kalau aromatis sekitar 110-175 ya, jadi dia di atas 100 ppm kalau untuk aromatis. Kalau di proton berapa?
di atas 6 ya, di atas 6 ppm ya, 6 sampai 10 itu adalah proton aromatis. Kalau di sini karbon aromatis ya, ringnya dia 100, di atas 100 sampai 180 ya, ini karbon aromatis ya. Kemudian adalah khas itu pada karbon ini pada 200 220 ini sudah seperti karbonil, karboksilat, itu karbon yang sangat downfield. Saya sangat downfield, teorinya kalian sudah tahu. Proton pun, kalau proton dari karboksilat ya, karbonil, dia juga downfield 10, 12 itu adalah proton dari karboksilat ya. Nah, ini kalau bisa saya sandingkan ya, adik-adik. Ini slide-nya sudah ada di Google Drive ya, bisa di ini ya. Oke, jadi ini kalau bisa disandingkan langsung ya, antara proton yang atas 0 sampai 10 ya, kalau 12 itu karboksilat memang ya. Ini karbonil ya, proton karbonil yang paling shielded, paling downfield adalah karbon yang terikat, proton yang terikat langsung pada karbonil ya. Dia sangat shielded, jadi keluar pada 10 ppm. Nah, dibandingkan langsung kayak di sini ya, adalah 0 ppm sampai berapa? 200 ya, 200 ppm ya. Dan yang untuk proton tidak usah saya bahas ya, ada mestinya sudah cukup paham ya geserannya. Nah, untuk adalah yang karbon ya, diperhatikan karbon adik-adik, ini adalah alkan ya, anak 0 sampai sekitar 40 ppm ya, 0 sampai 40 ppm. Nah, kemudian adalah 40 sampai 80 siapa? Proton karbon yang terikat pada atom elektronegativitas ya. Jadi 40 sampai 80 itu kurang lebih C terikat dengan Cl, Br, I gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini adalah 50 sampai ya sekitar 90, ini adalah bisa CO atau nah ini apa? Karbon Sp ya, karbon Sp ini ya. Karbon Sp sama ya, jadi rule-nya ya, bahwa kalau karbon Sp2 ini 100 sampai 150 ya, ada ini alkan, ini C Sp3, kemudian CSP2 100 sampai 150, tapi kalau yang karbon Sp berapa? Malah dia lebih upfield ya, 50 sampai 100 sekitar ini ya, sama rule-nya dengan proton. Ini kemudian karbon apa Sp2 dengan aromatik sama, ringnya sekitar 100 sampai 150 ya. Nah, kemudian adalah dia sekitar 200, ini adalah karbonil ya. Jadi nanti adik-adik kalau melihat speknya karbonil karena dia adalah gugus yang cukup banyak ya di senyawaan bahan alam, dia akan biasanya sering muncul. Jadi nanti kalau ada sinyal ya di sekitar 200-an, 150-200 itu bisa jadi adalah karbonil di sana ya. Nah, ini jadi kalau adik-adik bisa relatif memahami untuk yang proton NMR itu memang relatif mudah untuk bisa diterapkan pada karbon 13 ya. Nah, dengan pola seperti ini ya, alkan kemudian CSP3 ya 0 sampai 40 ya, diingat-ingat saja 100 sampai 150 itu adalah karbon aromatis, karbon Sp2 ya. Dia upfield, sudah ada karbon Sp ya, sama rule-nya sama seperti siapa namanya proton NMR ya. Nah, ini adalah contoh ya, langsung saja contoh spektra jadi ya. Adalah proton decoupling ya. Rule-nya apa kalau proton decoupling? Proton decoupling tadi bahwa proton ini ditutup sehingga hanya menunjukkan apa kalau proton decoupling menunjukkan jumlah karbon. Nah, itu sangat membantu adik-adik dalam suatu elucidasi struktur. Jadi kita bisa menentukan, oh, dengan karbon dengan karbon spektra decoupling ya. Nah, ini kita bisa lihat di situ ada berapa karbon begitu ya. Nah, contoh adalah OH
ya CH2, CH3, CH2, CH2, CH3 ya. Dari sini kalian sudah bisa tahu mana yang lebih downfield ya, berurutan sampai ke yang upfield ya. Nah, kalau di sini ada ya. Nah, ini pura-puranya nggak kelihatan spektranya gitu ya. Kalau model karbon seperti ini, dia keluar pada geseran berapa? Itu chemical shift-nya. Ditentukan dulu dia siapa? Adalah karbon berapa? sp3, sp2, sp1, karbon sp3 ya. Jadi dia keluar pada geseran berapa? 40 sampai 80? Tadi tidak ya. Kalau karbon sp3 keluar pada 0 sampai 40 ya, 0 sampai 40 ya. Nah, nanti 0 sampai 40. Nah, nanti untuk gradasinya itu menyesuaikan letak dari chemical shift-nya tergantung jauh tidaknya dengan dengan OH-nya ya, dengan atom elektronegatifnya ya. Nah, kalau di sini ditulis CH2 itu C ya, CH2 lagi ini B, dan CH3 ini A ya, Adik ya. Ini yang A ini adalah yang paling upfield. Sepakat enggak di sini? Yang A ini paling upfield ya. Kenapa alasannya? Karena apa? A ini karena dia jauh dengan OH ya. Kalau yang CH2 yang B itu ya langsung saja di sini ya. CH2B di sini dia lebih dekat ya. Jadi ini mudah saja ya, A, B, C kita assign. A paling kanan, B dan C ya. Kemudian ini adalah proton decoupling, artinya bagaimana? Artinya adalah tidak ada coupling antara karbon dan proton, sehingga ini menunjukkan jumlah karbon. Jadi di sini ada 3 peak, artinya ada tiga karbon di sana, gitu ya. Nah, ini di sini ya, adik-adik bisa diprediksi kalau ini adalah karbon CH3, kalau dia tidak di decoupling, keluarnya sebagai apa karbon ini? Yang CH3 ini keluar sebagai kuartet. CH2 ini dia keluar sebagai apa? Kalau ada coupling antara proton dan karbon, triplet. Kalau yang CH2 di sini, dia akan keluar sebagai triplet, gitu ya. Nah, ini ada deh ya. Ini strukturnya agak lebih kompleks lagi ya. Adalah siapa ini yang ada di yang online ya. Ini karena nggak bisa ditunjuk ini ya. Jadi kursornya jadi saya ya nggak bisa assign ya. Tapi diperhatikan di slide ya bahwa strukturnya ini relatif lebih kompleks ya. Di sana ada CH3 ya, CH3 dalam satu karbon ya. Kemudian ada CH2 dan ada CH3 ya. Nah, di sini kira-kira ada berapa sinyal, ada berapa peak yang keluar pada struktur tersebut? Empat, kenapa? Karena ditulis di situ ABCD gitu. Iya gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Teorinya Bu Dinar nggak cocok, wong itu ada 1, 2, 3, ada 6 karbon ya, ada 6 karbon ya, kok keluar cuma 4 IP ya gitu. Oh, teorinya Bu Dinar nggak cocok nih, ha? Itu tadi ya, saya bilang satu lingkungan atau ekivalen ya, dalam kasus tertentu ya sama teorinya, kalau ekivalen dia tidak akan saling mengkopling atau dia keluar sebagai singlet. Yang ekivalen yang mana saya? Yang B ya, yang B ini loh, jadi itu ekivalen sehingga dia hanya keluar pada satu sinyal ya, pada satu sinyal. Jadi
yang A ya metil ini dia keluar pada yang A di sini ya, yang paling kanan dekat TMS. Kemudian adalah yang D ya, D ini dia juga berbeda lingkungannya sehingga dia keluar sendiri ya. Ini perhatikan dulu chemical shift-nya sampai berapa? 40 ya. Jadi karbon sp3 keluarnya pada 0 sampai 40. Ya, 0 sampai 40 ini dia nggak akan keluar dari sini karena dia cukup shielded ya, cukup terlindungi. Jadi keluarnya 0 sampai 40. Jadi yang D yang TH2 ini dia keluar pada dia lebih di sini ya. Ini kemudian adalah yang C ya, C ini keluar pada yang kecil di sini. Nah, yang B ya, B di sini yang di-assign di sini ya, B ini. Ya, jadi ada 4 lingkungan proton ya. Ada 4 lingkungan proton, ada 4 sinyal, artinya ada 4 karbon yang tidak ekivalen ya. Yang B ini terwakili oleh karena dia simetris ya, ekivalen sehingga dia hanya keluar pada 1 peak. Pertanyaannya ya, Bu, bagaimana kita bisa melihat itu ekivalen atau tidak ya, menentukan di karbon ini. Nah, nanti harus memang ditunjang oleh spektra proton ya. Nah, itu harus dikawinkan gitu ya untuk menentukan untuk mengelucidasi suatu struktur. Ini cincin aromatis ya, Dedek ya. Ini bukan aromatis ini anu. Ini ya, Dedek ya. Ini adalah contoh bukan cincin aromatis tetapi siklik ya. Ada siklik di sini dan di sini ada karbonil ya, ada karbonil ya. Dari struktur ini ya, Dedek bisa kita pelajari bahwa karbon yang terikat dengan karbonil itu keluar pada berapa? Karbon yang pada karbonil dia keluar pada sangat downfield, sekitar berapa? Tadi berapa? Di atas sekitar 200-an ya. Jadi kalau sekitar ini 200 berapa ini? 211 ya. 211 ya, sekitar 200-an itu bisa kita duga itu adalah karbon dari karbonil ya. Dia sangat shielded ya, sangat downfield ya. Nah, kemudian sisanya adalah C-nya. Ini ya, ini simetris ini aja deh ya. Simetris. Kenapa? Ini kalau dipotong gini ya, ditarik tengah dan ditangkupkan gini. Ini dia simetris ya. C di sini sama dengan C yang di sini, B di sini sama ya. Jadi pada struktur seperti ini dia akan keluar pada yang siklik ini, C ini akan keluar pada 1 sinyal, B akan keluar pada 1 sinyal, dan di sini apa ini? A ya, A. Jadi akan ada selain C karbonil, dia akan keluar pada tiga peak ya, 3 sinyal. Dan adik-adik di sini bukan aromatis tetapi karbon siklik ya, ini siklik ya, ini karbon sp3 siklik ya, sehingga bagaimana ada 3 lingkungan kimia yang ekivalen, hanya akan keluar pada 3 sinyal ya. Jadi decoupling itu sangat membantu ya untuk menentukan berapa jumlah karbon yang ekivalen gitu. Nah, ini ya, ini adalah contoh spektra decoupling ya. Jadi kalau runcing itu khas sekali untuk spektra yang decoupling ya. Karbon decoupling proton ya. Bisa dilihat ini adalah cincin aromatis. Kalau aromatis, karbon aromatis di geseran berapa, Adik? Sekitar tadi 100 sampai 150 ya, 100 sampai, kalau karbonil 200-an ya, dia lebih
lebih downgrade lagi 100 sampai 150. Nah, kalau ada sinyal di sana, wah ini karbon siapa? Aromatis gitu ya. Ya, kalau karbon yang terikat pada atom elektronegatif, atom elektronegatif dikeluar di berapa tadi? 40 sampai 80 ya, dia lebih downgrade dibandingkan karbon sp3, tetapi tidak cukup sampai tidak cukup shielded, bisa sampai 100 ya. 100 ini adalah cincin aromatis ya. Bisa diperhatikan ini ya. Ini bisa diperhatikan, ini 100 sampai 150 ya, adalah karbon aromatis. Nah, ini nanti dipelajari ya, Dede ya, di PowerPoint ini sudah saya sampaikan, dipelajari. Ya, ini adalah cincin aromatis ya. Di sini ada Cl, Cl ya. Ada Cl, kemudian cincin aromatis ini aja dia sudah downfield ya. Kemudian di sini ada Cl ya. Di sini diperhatikan adik-adik adalah karbon yang ekivalen atau yang simetris seperti ini ya. Ini kalau ditangkupkan kan dia simetris ya, sehingga akan keluar pada berapa sinyal di sana? Ya, akan keluar, ini dianukan aja adik-adik. Ini ditarik garis di sini atau ditangkupkan ya. Jadi B dan C ini akan keluar pada sinyal sendiri, dan D ini keluar pada satu sinyal. A ini keluar pada satu sinyal ya. Nah, ini kalau untuk menentukan mana-mananya harus kemana? Ke proton NMR, dia akan lebih jelas multiplisitasnya, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi di sini kalau pada karbon spektra karbon decoupling akan keluar berapa? Keluar 4 peak ya, 4 peak karena ada 4 lingkungan kimia ya. Nah, ini kalau adik-adik ya, karena kalian sudah bisa menginterpretasikan proton spektra proton, dicoba saja di sini ada berapa proton, yang B ini ada berapa proton itu. Ya, adik-adik. Jadi kalau pada gambar itu ya, kalau dari spektra karbon decoupling kita akan keluar pada berapa karbonnya? Ada berapa? Ya, ini tadi karbon A, ini samakan aja B, ini B, kemudian mana? Ini D, kemudian A dan B. Ini ya, adik-adik. Tadi sudah saya sampaikan. Ini satu lingkungan, A satu lingkungan, sehingga pada karbon decoupling dia akan keluar sebagai 4 sinyal ya, 4 sinyal singlet gitu. Nah, kalau pada proton ya, saya tanya, kalau pada proton adik-adik, ada proton bagaimana? Proton ini akan keluar sebagai apa? Akan keluar sebagai apa ini? Dengan sini, dia tercoupling atau tidak? Ya, yang kemarin latihannya tercoupling atau tidak? Ini kalau kita tulis ya. Ini keluar apa? Integrasinya berapa? 1
proton ya. Kemudian dia terkopling oleh ini tidak? Enggak. Kalau di aromatis rule-nya bagaimana? Kalau di aromatis rule-nya orto, meta, para. Jadi terkopling atau tidak? Terkopling apa? Terkopling meta. Terkopling meta berapa hertz? Terkopling meta menjadi berapa? Singlet, doublet, triplet? Terkopling? Ayo, kemarin sudah kok. Apa? Doublet ya. Dengan berapa hertz? Meta kecil ya, sekitar 2 gitu loh ya. Kemudian ini sama ya guys ya, karena dia ekivalen dia akan terkopling ini. Kemudian kalau proton di sini, dia berapa? 2 dari mana? Karena satu lingkungan ya, jadi dia akan keluar 2 proton, integrasinya keluar sebagai apa ini? Proton ini? Dia terkopling siapa? Terkopling ini oleh G. Terkopling apa? Orto dan terkopling enggak sih? Para proton HA ke HG beta. Jadi dia akan keluar sebagai apa ini? Dia keluar sebagai doublet. Ya usah 2 kali gini doublet. Dan dengan kopling konstan berapa? Yang besar berapa? Orto 10 Hz. Kemudian dengan meta 2 Hz gitu loh ya. Jadi ini akan keluar sebagai doublet ya, dengan 10 Hz dan 2 Hz ya. Kemudian yang di sini proton H, dia sebagai apa ini? Nah, 1 proton ya. Kemudian dia terkopling oleh siapa? H mana? Sini ya. HA sebagai menjadi apa? Triplet? Triplet apa doublet? Pak kuartet. Ya, dia terkopling oleh 2 proton HA ya. 2 proton HA. Dia akan keluar sebagai apa ini? Akan keluar sebagai harus dilihat ini. Ini bisa jadi sebagai triplet ya Dede ya, karena dia akan tersplit sebagai triplet. Triplet berapa? Dengan kopling konstan berapa? Dengan kopling karena ini sebagai orto ya, jadi sebagai orto berapa? 10 Hz ya, 10 Hz. Itu ya Dede ya. Nah ini memang harus ditandemkan antara siapa? Antara proton dengan karbon ya. Kalau di slide ini hanya membahas karbonnya. Ini ya Dede adalah contoh lagi spektra siapa? Senyawa ya yang di sini. Nah di sini lebih kompleks ya. Ada aromatis, ada heteroatom ya. Nah ini sudah cukup jelas. Di sini adalah kalau dia karbon yang terikat pada siapa? Karbon yang terikat pada cincin aromatis ya. Di sini ada heteroatom, dia akan keluar pada yang di atas ini adalah spektra karbon ya. Yang bawah ini spektra
proton ya, bisa kelihatan dengan mudah dari chemical sheet-nya. Ringnya ini 10, ini 200 ya. Nah, bisa dilihat adik-adik ya, kalau disandingkan gitu ya, disandingkan bisa dilihat ya. Di atas ini adalah carbon decoupling ya, carbon decoupling karena peaknya yang tajam-tajam ini ya. Nah, di sini pada atom pada karbon spektra karbon itu berapa adik? Ada berapa sinyal itu ya? Ya. Jadi kalau ada hitung sendiri dari strukturnya ada berapa sinyal itu? Ya, ini ada berapa? Ada berapa? Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tetapi adik-adik saya infokan kalau integral ya, integrasi itu nanti tidak bisa digunakan pada karbon ya. Jadi karena karbon itu sangat rare gitu ya. Jadi integrasi kayak 1 proton, 2 proton ini tidak berlaku ya, karena jadi kecil besarnya ini tidak mempengaruhi itu ada 1 karbon, 2 karbon, tidak ya, karena kelimpahan yang cukup kecil. Jadi selama ada sinyal itu ya sudah, itu menunjukkan adalah satu karbon ya, jadi tidak menunjukkan besar kecilnya itu jumlah kayak integral pada proton ya. Jadi di sini ada 5 karbon, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini bisa dilihat ini ada ya pada 80 sampai 100-an 120 ya. Nah, dia di atas 100. Di atas 100 ini terus adik-adik jangan berpikir karbon sp3 ya, alkil biasa, jangan ya, karena di atas 100 ini pasti dia aromatis itu ya, pasti aromatis. Jadi nanti kalian mendesain strukturnya itu jangan terus yang karbon sp3, tapi di sana sudah aromatis ya, aromatis ada sp2 ya. Nah ini ya, ini adalah karbon aromatis. Kemudian pada ini ada sinyal ini ya 180. Nah, kira-kira sinyalnya siapa? Sini sinyal apa? 180, 200 adalah karbonil. Sudah itu dipegang. Oh, ini ada nih ya, ada di sini 180, 200 karbonil. Nah, jadi kalian bisa assume ya, bisa suspek. Kalau gini di spektra ini nanti ada karbonil ya, ada di ini singlet di antara 100 dan 80, 200 ini karbonil gitu ya. Nah, jadi kalian sudah siap-siap strukturnya ada karbonilnya gitu ya. Nah, kemudian ditandemkan dengan protonnya adik-adik ya, dengan protonnya ya. Nah, proton di sini ya, proton di sini mungkin nggak keluar pada 0 sampai 2 ppm. Sangat tidak mungkin ya. Wong ini terikat pada aromatis ya. Pada kalau di sp2 masih di sekitar 4 sampai 5,5 ya, tapi kalau sudah di atas 6 itu aromatis ya, tidak proton sp2 lagi ya. Aromatis di sini adik-adik. Nah, ini keluarnya kan 6 ke atas, ini aromatis pasti ya. Aromatis. Nah, aromatis di sini. Nah, ingat rule-nya ya, ini integrasinya ada di sini ya. Nah, ini ya, ini ada nah ini integral ini ya. Nah, ini kalau pada proton seperti sudah saya sampaikan bisa menggunakan rumus integrasi. Jadi tinggi dari integralnya ini itu menginterpretasikan adalah jumlah proton yang dimiliki oleh
yang ditunjukkan oleh sinyal tersebut ya. Ini 111 ya integralnya. Gitu ya. Jadi adalah ini ya Dedek ya. Kalau yang ini proton di sini, ini akan terkopling apa ini? Oh, pada spektra proton ya, dia akan terkopling. Ini akan terkopling double doublet ya. Ini akan terkopling double doublet. Siapa? Double doublet satu proton ya. Kalau menulis sama seperti ini ya. Ini adalah satu proton, dia akan terkopling double doublet ya. Double besar oleh orto dan double kecil oleh meta, gitu ya. Kalau yang proton di sini dia akan terkopling ini juga terkopling double doublet ya Dede ya, doublet apa namanya orto ya. Kemudian di sini juga ya proton yang 3 di sini dan masing-masing integralnya adalah 1. Gitu ya, ada ya. Nanti ditandemkan. Nanti untuk di soal saya berikan karbon dan protonnya ya. Jadi saling melengkapi. Gitu, saling melengkapi dan konfirmasi. Oh, ternyata jumlah karbonnya ada sekian. Jadi kalian sudah siap-siap jumlah karbonnya sesuai dengan ya sinyalnya ya. Peaknya umpamanya tadi yang ekuivalen ada 5 ya, kalian siap-siap dengan 5 karbon gitu ya. Nah ini ya aturannya ya, dari splitting by carbon is negligible yang tadi ini ya, splitting by carbon is negligible diabaikan ya. Karbon terus yang kedua, carbon 13 will automatically couple with attached proton ya. Jadi karbon ini nanti akan terattach pada karbon yang terattach pada tersebut itu nanti akan mengalami coupling kecuali nanti di decoupling sehingga muncul hanya karbonnya saja gitu ya. Ya, ini jadi sama seperti yang sudah tadi saya sampaikan. The number of different signal indicate the number of different kind of carbon. Ya, jadi adalah berapa sinyal yang ada pada karbon itu mengindikasikan lingkungan kimia dari karbon tersebut. Ya, sudah paham ya. Jadi kalau dia ada yang ekuivalen, dia akan muncul pada hanya satu sinyal. Ya. Kemudian lokasi atau chemical shape itu mengindikasikan tipe lingkungan tersebut ya. Tadi kita sudah ini kalau dia karbon sp3 yang enggak ada atom elektronegatifnya ya dia akan 0 sampai 40 ppm ya. Tadi sudah dijelaskan tadi. Kalau khas sekali 180 200 ada sinyal wah ini karbonil gitu ya. Kalau di senyawa sintetis sintesis ya, hasil sintesis lab itu biasanya bicara normal ya, bisa macam-macam. Tapi kalau di senyawa alam umumnya tidak akan banyak modifikasi ya. Kalau jadi sinyal pada 180 200 itu sudah karbon. Ya, itu jadi kalian sudah siap-siap dengan karbonil ini gitu. The peak are indicate the number of carbon ya. Jadi jumlah peak itu mengindikasikan jumlah karbon. The splitting pattern of resonance decoupling spectrum indicate the number of proton attached to the carbon ya. Jadi yang dimaksud yang poin keempat itu ya adalah yang pola splitting, pola pemecahan pada ini tadi ya, pada karbon yang terkopling oleh proton itu akan menunjukkan jumlah proton yang pada karbon tersebut ya. Kayak tadi kalau kuartet ya, dia kalau gitu karbon dengan berapa proton itu karbon CH3 ya. Kalau kuartet, kalau triplet karbon CH2 gitu ya. Jadi splittingnya itu menggambarkan jumlah protonnya gitu ya. Jadi oh ya sudah. Sudah itu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Oke ya, jadi kalau teorinya sudah selesai semua ini adik-adik ya.
Sudah selesai. Kemarin untuk tugas bagaimana? Ada kendala atau tidak? Saya belum lihat ini anunya ya. Kemarin saya tambah. Adik-adik ada apa kemarin tambahannya? Tirosin ya. Di sana saya ingin adik-adik biar bisa juga struktur ya, mengelucidasi atau memprediksi spektra dari senyawa yang itu ya, ada aromatisnya. Kemarin tirosin ya Dedek ya. Oke, sebentar saya carikan spektranya. Kemarin sudah sesuai apa belum ini ya hasilnya kemarin ya. Saya ada real spektra NMR-nya ya. Tirosin. Kemarin tirosin apa fenilalanin lah? Ya, untuk tirosin kemarin sudah ada ya yang bisa ini kan kita sekalian summary kan ya. Tirosin, ayo adik-adik dicoba ya. Ini mesti sudah mengerjakan semua ya, sudah mengerjakan. Jadi saya ingin ini. Siapa yang volunteer digambarkan tirosin, terus di sana ada berapa lingkungan proton? Bentar ya. Ayo, saya dibantu tirosin dengan fenilalanin. Kemarin saya ada fenilalanin. Oke. Tirosin mana ininya ya? Nah ini, yuk silakan saya dibantu. Ada gini ya, C. Oke, yuk siapa yang bisa membantu? Saya kemarin sudah ngerjakan ya. Yuk silakan sesuai ininya, sesuai apa yang kemarin dikerjakan ya. Jadi kita ada nanti tahu ya mana yang sudah sesuai pada ya. Silakan ya, sudah.
Ini ada berapa? Di sini ada saya tanya nih, ya. Anakku sayang. Anakku sayang. Ya, ini T1, T3, aromatis. Ya, yuk. Jadi di sini ada T2, T3 dan aromatis lah ya. Jadi satu. Yuk, silakan. Langsung saja ditulis di sini. Ini keluar apa gitu ya. Yuk. Ada yang mau mencoba? Silakan. Kemarin sudah ya. Kemarin sudah ini. Langsung saja. Di sini huruf apa? Doblet, opo-opo gitu ya. Ini terus chemical shape-nya. Kalian kemarin juga sudah menghitung ya. Silakan. Ya. Terakhir ya, Dede ya. Minggu depan kita sudah ayo, kemarin juga ngerjakan lah. Gue kemarin orang usah nulis sekarang, tulis yang sekarang ini loh. Langsung tulis kemarin dia opong lagi loh. Ayo, ditulis. Yang kemarin itu saja diturun, tulis di sini, ya. Gampang ini kok ya. Ini saya carikan yang nggak kompleks, jadi masih bisa dijustifikasi, kemudian nggak keluar multiplet gitu ya. Jadi sederhana gitu. Ya. Masa belum mengumpulkan di sepada tak? Udah toh. Sudah yang sepada kemarin diturun ya. Jadi kalian biar tahu benarnya bagaimana, gitu ya. Yuk, coba. Nggak paham? Loh, lah kemarin nggak mengumpulkan toh. Bukan ini protonnya aja, proton dulu. Yang baca kemarin, proton yang kemarin itu. Nanti karbonnya saya jelaskan ya. Proton yang kemarin yang kalian sudah lakukan itu loh. Ayo Syahik. Ayo. Sudah dikumpul toh? Lah iya, daripada nggak dibahas terus nanti orang ngerti salah bener ya. Ayo yang lainnya dibagi nih loh. Bagi. Maksud Syahik sama kayak ya. Di sini kasih berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini ya. Ya gantian dulu, Syahik dulu. Kamu yang mana Syahik? Dikasih kelengkapan protonnya ya, protonnya berapa, kasih dulu, baru terus diurut gitu ya. Nah, ada yang online ya, ini sama dicermati yang kemarin tugas tambahan untuk tirosin. Ini yang ditulis. Udah sini loh, tak ngasih contoh aku ini. Pamannya ini kita sudah tahu ya, ini proton ya. Proton di sini kemarin berapa? Adalah 1 proton ya. Terus kemarin di sini berapa hitungannya ya? Ada deh chemical shape-nya. Chemical shape-nya 3,8 ppm. Ini kemudian berapa? Dia akan keluar sebagai
Sebagai apa kalau di sini? Kamu sebagai apa yang di sini? Triplet. Kemudian J-nya berapa? 7. Oke, wes ini nih, wes. Nah, ini yang mana? Ini namanya gitu. Wes ini. Ayo, itu. Ini tuh nanti ono saya loh. Ini ada hasa ini kasih dulu. Kasih nanti ada hasa ini kok agak lari sini. Yang ini aja. Yuk. 2 kali 1,76. Oke. Doblet 7 Hz. Oke, kamu mau yang lain apa itu aja? Yang lain aja biar. Oh ya wes, yang lain ayo. Ini ditulis. Ayo sih, gampang kok. Nah, toh gampang kok ayo. Loh, enggak apa-apa. Oh ini nanti, jadi kalian biar tahu minggu depan mana yang sudah benar, mana yang ini yang mana? Ini kamu yang mana? Ini yang ini. Iya. Oke. Taruh aja tuh. Ya toh, lah mau taruh di mana? Dikasih H dulu. Ya.
Ini ada mau maju lagi. Ayo toh. C, ayo. Ayo sih, lah. Biar variatif. Bro, itu tadi ngerjain mana? Tadi ngerjain apa yang mana? Ini loh. Ini loh. Iya. Ini kamu yang belum punya. Kelas ini mau dipakai ya? Akhirnya mau dipakai lagi. Anu seperti yang kamu kerjakan kemarin. Yang kamu
Kok kayaknya salah. Oh, malah pesimis. Huh? Kemarin itu yang metanya itu enggak diperhitungkan. Oh. Metanya yang mana? Yang ini kan sama ini sama Ditulis apa adanya dulu. Tulis apa adanya dulu. Tulisanmu kecil ini yang di sini ora ketok ya. Nanti saya jelaskan ini karena takutnya sudah lebih dari anu. Oke. Bentar sudah saya anu aja. Ini yang mana ini? Ini sini. Oh, iya, bisa. Ini sebentar saya jelaskan langsung ya, ya. Nah, takut waktunya ini. Oke, terima kasih. Siapa? Aji ya, yang saya share sekalian. Oke ya, ada deh, terlihat ya, ini ya, ini saya jelaskan dulu ya, struktur yang kemarin ya, ini ada kombinasi karbon sp3 dengan aromatis ya. Nah, ada deh, kita sudah bahas ini ya, ini proton COOH ya, C ada C, kemudian C2, C3 dan ada aromatis. Nah, adalah siapa? Adalah yang ini ya, HA ini. Ya, ini kita sudah pernah bahas ya bahwa besarannya sekitar 3,8, 3,9 ya. Jadi karena ada alfa efek dari amin, ya alfa efek dari amin, beta efek dari CO, ada karbonil dan O ya, sehingga dia menyebabkan ya adalah geseran kimianya. Basicnya adalah 1 ditambah tadi adalah sekitar 3,8 ya. Dan di sini ada 1 integrasinya ada 1 proton ya, ada 1 proton karena dia memiliki 2 proton tetangga sehingga dia tersplitting sebagai triplet dengan coupling constant 7 Hz gitu ya. Nah, kemudian adalah siapa ini yang diprediksi oleh Sayyiq ya, adalah di sini integrasinya 2 melihat proton diri sendiri ya, dia adalah 2 proton ya dengan geseran kimia 1,76 ini dari mana Sayyiq? Beta efek dari amin ya, itu saja. Yang lain beta efek dari aromatik ini, beta efek apa alfa efek ini? Ini kan terkait langsung ya, seperti ini. Alfa efek dari aromatis. Berapa alfa efek dari aromatis? Ambil yang paling besar. Hah? Berapa? Kalau saya lihat di sini 1,8. Coba tolong dikoreksi. Sayyiq.
Kalau ini ada alpha effect, karena kan dia terkait langsung, toh. Ini kan sama, ini terkait langsung di sini, toh, proton, ya. Terkait langsung alpha effect dari aromatis. Berapa? Tambah 1,8. Kurangi yang kamu lagi beta effect-nya. Hitunganmu. Kalau beta effect dari amin berapa? Ini berapa? 20%-nya? 1,2 ya? 1,2. Oh, 1,5. 2. Jadi 0,2 ditambah aromatis 1,8. 1,8. Jadi sekitar berapa ini? 3 ppm, ya. Jadi sekitar 3 ppm, dia lebih downfield. Siapa? Saya, karena apa? Ada alpha effect dari aromatis, ya. Jadi dia adalah beta effect dari amin dan alpha effect dari aromatis. Jadi aromatis itu narik, ya, narik siapa proton itu untuk ke lebih downfield, ya. Nah, ini saya ingin cocokkan dengan ini, ya. Jadi ini adalah ini saya cari tirosin saya kok enggak ada gitu ya. Tirosin, spektra tirosin, ya. Nah, ini adalah spektra adalah fenilalanin, ya. Yang membedakan fenilalanin dengan tirosin itu hanya ada substitusi dari siapa? Substitusi dari aromatis OH, ya, di sini, ya. Jadi untuk posisi proton pada yang kita maksud itu sama, ya. Nah, ini ya, Dedek, ya, di kesesuaiannya, ya, dari yang kalian prediksi, ya. Adalah ini nanti tabel yang sudah minggu lalu juga kita assign kan seperti ini, ya. Jadi chemical shift-nya kalau 3,20, ya. Ini adalah berapa? Adalah satu proton. Kemudian atom 7. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini yang ini sebenarnya saya mau jelaskan lebih detail begitu, tapi takutnya nanti terlalu banyak, ya. Ya, tidak masalah lah, saya jelaskan aja. Begini, Adik-adik, ya. Jadi ada pada apa namanya? Ini pada berapa? 500 MHz, ya. Jadi pada 500 MHz itu pada itu NMR dengan sensitivitas yang cukup tinggi, ya. Nah, ini kita assign, ya. Kita assign siapa yang H ini dia akan keluar sebagai apa? Triplet, ya, karena ada memiliki 2 proton tetangga, ya. Nah, kemudian kalau di sini dia akan keluar sebagai doublet, ya. Di sini ada doublet, ya. Ini ya 398 malah doublet. Nah, ini gini, ada deh, ya. Ini ternyata di spektra itu keluarnya nggak triplet, tapi apa? Doublet, ya. Nah, itu ada saya memang belum menjelaskan ada semacam anomali, ya, ada anomali. Jadi kadang, dan takutnya banyak banget anomalinya, jadi saya itu ingin kalian mensimplify gitu loh, ya, mensimplify. Tapi pada NMR dengan sensitivitas cukup tinggi itu terdeteksi, ya. Ini kadang keluar triplet, gitu ya. Kadang ada yang keluar sebagai double-double. Jadi para kemis, gitu ya. Nah, kenapa ini kok bisa keluar kadang itu double-double seperti ini, ya. Saya menghindari ini karena ini tadi banyak banget anomali yang harus dihafal, gitu ya. Kali ini aja kan kalian masih
tapi tidak masalah. Jadi ada perkecualian ketika ya adik-adik ini adalah apa namanya? Adalah kalian pernah kiral ya berarti ya. Atom kiral itu apa? Atom kiral itu apa? Atom karbon kiral itu atom yang mengikat 4 tangan yang berbeda, ya 4 tangan yang berbeda. Di sini atom kiralnya gimana salah satunya? C mana? C juga ya. Jadi memang biasanya simbolnya atom kiral tentang ini ya. Ini ya Dede ya. Nah, atom kiral. Jadi atom kiral ini ya. Nah, jadi proton ya yang ini yang jadi atom kiral. Jadi kemis itu ini argumennya kemis gitu ya, sehingga kenapa ini keluarnya bukan triplet, keluarnya double bukan triplet gitu. Jadi di atom satu karbon yang attach langsung dengan karbon kiral itu protonnya itu walaupun kayaknya ekivalen ya, bilangnya itu ekivalen gitu ya. Nah, tetapi ada catatan karena dia attach langsung dengan karbon kiral, protonnya ini jadi behave differently gitu. Aturannya kalau dia behave differently, bagaimana dia keluar pada? Jadi dia akan mengkopling proton ini pada kondisi yang berbeda gitu. Kalau triplet kan ini langsung terkopling 7 Hz dengan 2 ini. Jadi dia keluar sebagai triplet. Gitu ya kemarin teorinya ya. Nah, kemis itu bilang begitu. Atom yang terikat pada karbon kiral, protonnya ini behave differently. Sehingga kalau behave differently bagaimana? Ekivalen atau tidak ini? Tidak ekivalen. Sehingga proton di sini akan keluar bagaimana? Akan keluar ini terkopling ini doublet, terkopling ini doublet, sehingga dia akan keluar double doublet gitu loh. Ya, jadi nanti ya memang perlu penyesuaian ya, jadi teorinya tanpa anomali sudah saya sampaikan gitu ya. Tetapi memang kalau membaca spektra ini saya itu mensimplify gitu ya, menyederhanakan agar adik-adik itu biasanya sama seperti saya dulu ya waktu S1, elucidasi struktur itu bukan pelajaran yang diminati. Dan terus terang saya juga, ilmu kok abstrak sekali gitu ya. Ya kan harus ilmunya pasti, tapi begitu kita menginterpretasikan spektra banyak sekali penyesuaian. Nah itu ya jadi tidak menarik, dan saya membuat itu mensimplify. Kemudian adik-adik inginnya setelah adik-adik belajar kalau paham teorinya, nah memang mengaplikasikannya itu memang teorinya triplet, bilangnya keluarnya double-doublet. Nah itu kemis berargumen seperti itu ya. Jadi karbon yang terikat pada karbon kiral ya, gasan karbon itu, proton yang mengikutinya itu adalah differently, slightly. Jadi nggak besar kayak 10 Hz dengan 2 Hz enggak, tetapi berbeda, ada perbedaan walaupun sedikit gitu. Sehingga proton yang di sini itu kadang keluar triplet ya. Nah, tetapi kadang keluar double doublet gitu loh ya. Double doublet, tapi perbedaannya tidak besar, tapi berbeda gitu. Nah, argumennya begitu ya, sehingga di situ keluar bersiapa? Keluarlah double doublet gitu. Ya, itu alasan keluar double doublet ya. Jadi ada yang bilang ini triplet, ada spektra ya. Karena saya menyesuaikannya biasanya dengan ini ya, dengan real spektranya. Kita bisa memprediksi real spektranya bagaimana. Ada yang keluar triplet, tetapi ya for some reason itu biasanya yang sensitivitasnya tinggi 500, 900 gitu ya, 1200 ini semuanya double doublet. Jadi dia lebih bisa mendeteksi perbedaan yang kecil gitu loh. Ya, jadi kalau cuma 300 MHz ini keluar pasti triplet karena perbedaannya tidak bisa mendeteksi perbedaan yang kecil. Tapi kalau yang sudah sensitif megahertznya besar, ternyata ada
ada perbedaan, perbedaan yang saja itu terjadi, itu bisa dideteksi, gitu ya. Itu, jadi sudah selesai ya, double-double, artinya sekitar 3,98. Kalau kita prediksi, kemarin kita berapa? 3,8 ya, ini nggak usah saya ini ya, yang kemarin sudah kita diskusikan. Nah, kemudian yang siapa yang Said ya, ini dikoreksi ya, karena ada alpha effect dari aromatis, sehingga dia lebih downfield ini ya. Spektranya mana ya? Nah, ini spektranya ya. Nih spektranya ya. Adalah siapa? Oh gini ya. Nah, ini ya. Ini pada 38 ini adalah ya, hampir 4 itu adalah H yang ini ya, adalah H yang H-viral ini ya, H-viral karena dia ada alpha effect dari amin dan beta effect dari karbonil dan OH ya. Nah, kemudian untuk C nomor 3 ini dia di sekitar 3 ppm-an ya, 3 ppm-an. Jadi di sini ya. Itu ya, jadi 3 ppm-an dan ini di sini tadi keluarnya apa ya tadi ya? Apakah doublet seperti yang saya tuliskan di sini? Yuk kita lihat ya. Apa ini keluarnya? Apa? Multiplet ya? Kenapa itu? Multipletnya dengan siapa? Ini ternyata ada ini ya, pengaruh dari proton. Nah, ini tidak hanya dipengaruhi oleh di sini, tapi ini juga berpengaruh gitu ya. Nah, ternyata spektranya begitu, gitu Adik-adik ya. Nah, kemudian pada ppm yang 7 ke atas bagaimana ini? Ini punya siapa ini kira-kira ya? Punya ya, aromatis ya, paham ya? Kalau aromatis kita bicaranya adalah di sini siapa Arsi dan sudah menyampaikan di sini di atas 6 ya, di atas 6 ppm ya. Kemudian nah ini ya Dede ya, adalah di sini ada simetris apa enggak ya Dede ya, protonnya simetris tahu ada ya, ini ya. Nih ini lagi ya ada. Nah tadi saya agak miss ya, simetris itu nanti mempengaruhi apanya? Akan mempengaruhi integralnya, jumlahnya ada 2 ya. Kemudian ini untuk ppm-nya ya, ppm-nya tadi sekitar 7 lah ya. Biasanya kita bermain di ininya ya, di splitting pattern-nya ya. Nah ini adalah, nah itu kalau dia di situ berapa itu ada salah satunya itu M ini multiplet ya. Ada yang doublet ya, doublet ya itu ya. Ini loh 7,32 itu apa? Doublet ya. Dia dua proton ya, 2 proton integralnya 2 proton ya. Kok doublet? Doublet ini benar, doublet dari mana? Doublet dari orto berapa? Di situ berapa? Ya sekitar besar lah ya, itu berapa? 86 ya. Jadi orto berapa? Sekitar besar ya, tidak seperti meta 2 Hz gitu ya. Nah, maaf ini tadi saya koreksi, ternyata ini simetris itu ini apa? Pengaruhnya di 2 Hz. Jadi ini tidak dihitung, tetapi ini nanti doublet dengan ini. Jadi tidak dengan ini karena dia adalah simetris ya, saya koreksi tadi ya, saya koreksi. Jadi ini hanya mempengaruhi di 2 Hz. Begitu juga kalau dengan proton yang D. Ini mana kan? Ini tadi ini ya. Ini harusnya koplingnya agak besar ya, bukan kopling ini apa koplingnya sp3? Harusnya koplingnya siapa? Kalau di aromatis adalah koplingnya aromatis. Koplingnya aromatis di orto meta
Oh, kalau para diabaikan ya, orto meta ya. Kalau ASI ini ya, ini tadi juga koplingnya doblet ya, karena dengan ini adalah dobletnya orto, gitu ya. Nah, yang membedakan HD dengan HD ini apa? Sama-sama orto. Yang membedakan adalah chemical shift-nya ya, karena dia juga dengan OH, harusnya HD ini secara teori dia lebih upfield atau downfield, lebih downfield dibanding HD, gitu ya. Oke, itu wajibnya, aduh, sudah 941 ya. Yang di rumah ya, semoga bisa ini sudah didokumentasikan ya, Dede ya. Oke, terima kasih. Yang di rumah juga, yang di rumah online ya. Untuk minggu depan kita jadi UAS ya, Dede ya. UAS, terus nanti saya akan informasikan berikutnya bagaimana nanti semua luring ya, Dede ya, luring artinya ini ada 2 kelas. Untuk pagi 7.30 sampai 8.30 kelas A ya. Kelas A keluar nanti, kemudian kelas B, gitu ya. Jadi nanti semua datang minggu depan. Gitu. Emang ada yang online lah? Oh, Andri sudah berangkat tuh? Oke. Ya nanti menghubungi saya ya, yang online bagaimana ya, nanti teknisnya ya. Terima kasih, jangan lupa ada presensi. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.